Ya, nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Adam Muhammad Fikar Setiawan dari kelas X IIS 2. Ya benar ya? Ya benar. Hari ini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi dari pelajaran ekonomi dengan judul sini saya siapkan ya. Mantap. Oke, dengan judul peran pelaku kegiatan ekonomi. Langsung saja kita mulai. Peran pelaku kegiatan ekonomi. Mantap. Jadi pelaku kegiatan ekonomi itu ya kan bener ya, itu terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama adalah produksi. Produksi itu merupakan kegiatan menciptakan atau menghasilkan barang dan jasa. Produksi tidak hanya terbatas seperti yang kita lihat. Produksi tidak hanya terbatas pada kegiatan yang berlangsung dalam sebuah pabrik. Kegiatan memecah batu kali menjadi pecahan kecil hingga dapat digunakan untuk bahan. Bangunan juga termasuk kegiatan produksi. Jadi intinya produksi itu kegiatan yang menghasilkan suatu benda yang akan digunakan oleh konsumen. Ya, bisa bilang seperti itulah simpelnya. Oke, produksi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama produksi barang dan produksi jasa. Untuk produksi barang seperti yang saya bilang tadi di awal, itu menciptakan suatu barang yang akan digunakan oleh konsumen. Sementara untuk produksi jasa ini bukan menciptakan ya, apa ya bilangnya ya, menyediakan jasa atau ya menyediakan jasa untuk membantu konsumen dalam melakukan sesuatu, ya kurang lebih seperti itu. Lalu tujuan kegiatan produksi secara umum adalah memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran yang dimaksud sini ya dalam hal kebutuhannya, ya seperti kebutuhan primer, sekunder, tersier, dan ya lain sebagainya gitu. Oke, jenis-jenis faktor produksi. Ada yang namanya faktor produksi alam, dan ada faktor produksi kerja, tenaga kerja, faktor produksi modal, dan faktor produksi keahlian. Distribusi. Oke. Distribusi ini kegiatan lanjutan setelah produksi yang biasa dilakukan oleh lembaga atau orang untuk menyampaikan atau menyalurkan barang atau jasa ke produsen. Dari produsen ke tangan konsumen yang membutuhkan. Jadi istilahnya kayak orang yang menyebarkan barang yang diproduksi gitu. Jadi distribusi ini tuh kegiatan untuk menyalurkan barang-barang ke toko-toko atau tempat-tempat yang menjual barang produksi tersebut sehingga bisa dibeli oleh konsumen ya. Faktor produksi itu ada 4. Ada faktor produksi produk, pasar, produsen, dan perantara. Lalu yang ketiga yaitu konsumsi, merupakan suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda atau barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Dan jadi konsumsi ini tuh mudahnya bisa kita bilang kayak memakai barang dan jasa yang telah diproduksi oleh produsen lalu didistribusikan oleh produser distributor, lupa lah namanya ya, pokoknya gitu. Dan ciri-ciri benda untuk dikonsumsi biasanya memperoleh diperlukan pengorbanan, lalu ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manfaat, nilai ataupun volume benda-benda yang digunakan tersebut akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Lanjut. Konsumsi itu faktornya yang mempengaruhi konsumsi ya faktor ekonomi, sudah pasti. Kalau kalian nggak punya duit, buat apa melakukan kegiatan konsumsi? Mendingan melakukan kegiatan produksi sana. Lalu tujuan konsumsi itu ya seperti yang bilang tadi, adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Bisa dibilang konsumsi ini tuh untuk memenuhi kebutuhan hidup.
ya kebutuhan hidup, kayak kebutuhan hidup sekunder, premier, sekunder, tersier, ya dan sebagainya, dan teman-temannya. Lalu faktor yang mempengaruhi konsumsi itu ada faktor ekonomi yang tadi udah saya jelasin, dan faktor non ekonomi. Kalau untuk faktor non ekonomi ini kurang lebih kayak ya sekitar have fun aja, atau memang seleranya itu, atau ya yang lain-lain lah, untuk bergaya-gaya, sombong, dan ya sebagainya. Manusia banyak macamnya. Oke, selanjutnya kita ke kegiatan ekonomi. Balik ke judul awal ya. Tadi yang sebelum saya jelasin adalah kegiatan ekonomi. Nah, sekarang pelakunya. Ini apa? Oke. Pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah rumah tangga konsumen atau RTK. Pengertian dari rumah tangga konsumen ialah salah satu pelaku ekonomi. Rumah tangga keluarga terutama berperan sebagai konsumen. Di sisi lain, rumah tangga keluarga juga menyediakan faktor-faktor produksi. Penjelasannya, rumah tangga konsumen itu tuh dia ya pokoknya rumah tangga yang dia itu membeli produk hasil dari produsen lalu dari distributor ya. Misalnya ini dia yang menghabiskan barang-barang hasil produksi. Nah, karena rumah tangga konsumen ini itu satu sebagai pemakai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, membentuk kelancaran peredaran barang dan jasa, berarti bisa juga untuk distributor. Lalu yang ketiga, dapat memengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen. Ya, kurang lebih seperti itu. Berperan menaikkan atau menurunkan harga faktor-faktor produksi. Ya, kalau misalkan konsumennya udah nggak senang sama barang dari produksi, bisa turun harganya. Tapi kalau konsumen bisa naik. Makanya ini bisa dibilang rumah tangga konsumen ini sangat berpengaruh dalam kenaikan dan penurunan harganya ini. Lanjut. Yang kedua, kegiatan ekonomi ada rumah tangga produsen atau sering disebut sebagai perusahaan RTP. Oke, rumah tangga produsen RTP merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Peran rumah tangga produsen sendiri itu ada beberapa. Yang pertama, sebagai penghasil barang atau jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, sebagai pihak yang dapat meningkatkan produk domestik bruto, bukan bruto. Selanjutnya, sebagai pemakai faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh konsumen dalam kegiatan ekonomi yang terkait. Yang keempat ialah mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka menghasilkan produksi. Dan yang kelima, ada kesalahan teks di sini. Mengusahakan kelancaran pasokan barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen. Yang keenam, membayar barang faktor-faktor produksi. Ini kan dia produksinya biaya produksi lagi deh. Ya, masuk akal. Yang ketujuh, melakukan kegiatan inovasi pada produksi barang. Oke, kalau untuk yang nomor 6 ini, membayar harga barang produk faktor-faktor produksi itu kurang lebih di faktor di rumah tangga konsumen. Itu bisa dibilang sisi lain rumah tangga keluarga juga menyediakan faktor-faktor produksi. Ini bisa dibilang kalau kedua pelaku kegiatan ini paling terhubung. Kurang seperti itu. Jadi rumah tangga konsumen bisa juga jadi produsen, rumah tangga produsen bisa juga jadi rumah tangga konsumen. Nafas dulu.
Yang ketiga adalah pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang 1945, pemerintah berperan sebagai produsen yang menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya, pemerintah menguasai tambang minyak bumi melalui PT Pertamina atau Persero. Lalu peranan pemerintah itu ada: satu, membuat kebijakan untuk mengatur kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. 2. Membuat kebijakan untuk mengatur distribusi pendapatan. Saya bilang ini gaji ya. Ya, gaji. Gaji. 3. Membeli barang dan jasa untuk penyelenggaraan negara. Ini jadi barang yang dari produsen bisa dibeli untuk membangun negara. Ya, kurang lebih seperti itu, kayak pembangunan dan yang lain-lainnya lah. Yang keempat, menghasilkan barang dan jasa yang dilakukan melalui peran BUMN. Kalau ini sepertinya kurang mengerti ya. Itulah. 5. Pengadaan infrastruktur dan kelancaran kegiatan ekonomi, yang kadang menyediakan barang-barang publik seperti taman dan jembatan penyeberangan. Yang ketujuh ialah kegiatan bantuan dan subsidi bagi masyarakat. Yang keempat ialah masyarakat luar negeri.
Yang keempat ialah masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri juga merupakan pelaku ekonomi yang harus diperhitungkan. Contohnya ialah produk buatan Cina dijual di berbagai negara di dunia. Jadi masyarakat luar negeri ini kurang lebih ya bisa bilang impor atau ekspor ya. Biasanya impor dan ekspor dong kalau masyarakat luar negeri ini. Oke. Terus peran masyarakat luar negeri ialah 1. Tempat pengekspor barang dan jasa. 2. Memberi pinjaman bagi rumah tangga produsen dan pemerintah. Miskin amat ya. 3. Tempat mengimpor barang dan jasa. 4. Menampung tenaga kerja. Dan 5. Memberi sumbangan ketika terjadi bencana alam. Oke, lanjut. Salam cek. Nah, ini berikutnya ada circular flow diagram 3 sektor. Untuk ini bisa dilihat sendiri kalau semuanya itu terhubung antara pemerintah dan rumah tangga produsen, rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen, pemerintah dan rumah tangga keluarga. Biasa kalau untuk pemerintah hubungannya ialah antara fasilitas dan pembayar untuk sumber daya serta jasa dan yang lain sebagainya. Lalu kalau untuk rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen ke arah pemerintah, biasanya itu untuk pembayaran pajak dan untuk barang atau jasa yang dihasilkan sehingga pemerintah bisa membelinya. Lalu untuk mereka berdua sendiri yaitu rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen, itu bisa saling bertukar antara rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen. Rumah tangga keluarga bisa membeli barang dan jasa dari rumah tangga produsen, sementara rumah tangga keluarga bisa menghasilkan sumber daya untuk rumah tangga produsen. Ya, kurang lebih pembayarannya sama, muter gitu. Oke, ini kalau yang 4 sektor alias ditambah sama masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri sendiri itu seperti yang saya bilang tadi cuma ekspor dan impor. Lalu ekspor neto, pembayaran ekspor neto. Ya, kurang lebih seperti itu, cuma ekspor impor doang kegiatan mereka itu, nggak ada yang lainnya. Ya, kecuali kalau ada bencana dan yang lain sebagainya lah. Oke, kurang lebih segitu, selesai. Itu sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton dan semoga sehat selalu, tetap di rumah, jadilah pahlawan di rumah sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.